Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kuliah Aljabar Linear Elementer 2 tahun ajaran 2021-2022. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang transformasi linear. Ya, mulai dari apa itu transformasi linear, seperti apa sifat-sifatnya, dan kita juga akan melihat apa yang dinamakan dengan peta dan inti dari transformasi linear. Pada diktat kuliah, materi ini dapat dilihat pada bab 9, subbab 9.1, 9.2, 9.3 sampai dengan 9.4. Subbab 9.5 ini akan kita bahas minggu depan. Oke, kita mulai saja. Nah, apa yang dimaksud dengan transformasi linear? Anda mungkin pernah mendengar ya sesuatu yang namanya fungsi linear. Ini mungkin sudah dipelajari sejak SMA, bukan hanya baru Anda pelajari di kalkulus ya. Contohnya seperti apa? Oke, kita lihat suatu fungsi linear itu adalah fungsi yang memenuhi dua syarat kelinearan. Oke, yaitu fx plus y sama dengan fx ditambah fy. Dan fc dikalikan x sama dengan c dikalikan fx. Oke, seperti apa ya kira-kira? Jika pemetaannya adalah fungsinya ini dari bilangan real ke bilangan real, misalnya kita akan punya katakanlah fx sama dengan 3x. Ini merupakan fungsi linear. Kenapa? Karena pada saat kita periksa fx ditambah y, hasilnya adalah 3 kali x ditambah y, hasilnya adalah 3x ditambah 3y. Oke, berarti kan ini adalah fx ditambah dengan fy. Seperti itu. Ya. Hal ini tentu dapat kita perluas. Katakanlah kita punya sekarang dalam bentuk vektor, ya kalkulus, di dalam kalkulus berubah banyak, nanti Anda akan pelajari. Katakanlah sekarang kita punya f tapi dalam bentuk xy seperti ini, dan hasil pemetaannya kita buat yang mirip ya. Ternyata ini akan memberikan hasil 3x ditambah 3y. Oh, saya lupa, yang ini belum saya tunjukkan sifat keduanya ya. Kita coba ke fc dikalikan x, untuk c-nya suatu bilangan real yang lain yang fix. Akan berlaku ini sama dengan 3 kali cx, karena dua-duanya berupa bilangan real, c-nya bisa kita keluarkan, berlaku sifat komutatif terhadap perkalian. Ini adalah c dikalikan 3x. Kalau ini 3 kali fx. Gitu. Sehingga fungsi fx yang kita punya di sini adalah fungsi yang linear. Oke. Contoh berikutnya, jika kita sekarang punya di dalam himpunan R2 ya, fxy misalnya diberikan menjadi 3x 3y. Ini juga akan memenuhi sifat yang sama, pertama jika kita punya f katakanlah x1y1 ditambah, salah saya, harusnya saya tuliskan sebagai fx1 ditambah x2, fy1 ditambah y2. Seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah f dari harusnya 3 kali x1 ditambah x2, ini 3 kali y1 ditambah y2. Oke. Hasilnya jadi apa? Ini menjadi vektor 3x1 ditambah 3x2, 3y1 ditambah 3y2. Ini dapat kita pisahkan menjadi dua buah vektor, 3x1, 3y1 ditambah dengan
3Y, 3X2, 3Y2. Dan ini sama dengan Fx, Fx1Y1 ditambah Fx2Y2. Ya, Anda mungkin bisa mencoba bagaimana untuk yang perkalian dengan skalar ya. Harusnya bisa ditunjukkan dengan cukup mudah. Nah, apakah yang namanya fungsi linier ini, kalau yang namanya fungsi ini tentu harus dari himpunan domainnya dengan kodomainnya adalah himpunan yang sama ya. Nah, sekarang jika kita ubah domain dan kodomain yang menjadi dua himpunan yang berbeda panjangnya, sebagai contoh di sini kita punya Rn dan Rm. Jadi yang pertama fungsinya domainnya adalah Rn, jadi vektor dengan panjang n, kemudian dipetakan ke vektor yang panjangnya m. Nah, maka kalau n-nya tidak sama dengan m, f-nya ini disebut sebagai transformasi linier. Ya, jadi bedanya fungsi linier dengan transformasi linier, transformasi itu adalah bentuk yang lebih umum dibandingkan dengan fungsi linier. Gitu. Secara lebih umum lagi, karena kita sudah mempelajari ruang vektor umum ya, bahwa Rn dan Rm itu merupakan salah satu jenis dari ruang vektor, salah satu bentuk dari ruang vektor. Kita dapat perluas definisi transformasi linier ini sebagai suatu pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, tidak harus sama dimensinya, tidak harus sama juga bentuk ruang vektornya, bisa saja kita melakukan transformasi, katakanlah dari ruang matriks ke ruang polinom, itu tidak menjadi masalah. Dikatakan transformasi linier kalau memenuhi dua syarat ini, yaitu transformasi dari hasil penjumlahan dua buah vektor adalah penjumlahan dari hasil transformasinya. Dan yang kedua, perkalian transformasi dari perkalian skalar suatu vektor ini sama saja dengan perkalian skalar dari hasil transformasinya. Itu. Secara umum kita sebut bentuk seperti ini ya, aturan pemetaan seperti ini sebagai transformasi linier. Pada kasus khusus saat V-nya sama dengan W, jadi domain dan kodomain dari transformasinya sama, kita katakan T-nya ini sebagai operator linier. Jadi operator itu adalah transformasi linier yang domain dan kodomainnya sama. Itu. Oke. Baik, ini definisinya secara lebih lengkap. Misalkan T yang merupakan pemetaan dari ruang vektor V ke ruang vektor W, dikatakan suatu transformasi linier jika untuk setiap vektor U dan V di dalam V besar, dan setiap skalar C, dalam hal ini tentu V dan W-nya harus berada di dalam lapangan yang sama ya. Jadi C-nya ini merupakan unsur di dalam lapangan, memenuhi T dari U plus V sama dengan TU ditambah TV, dan T dari CU sama dengan C dari TU. Nah, tadi sudah disebutkan jika ruang vektor yang menjadi domain dan kodomainnya sama, kita katakan T ini sebagai operator linier. Dari definisi tersebut, kita memiliki beberapa sifat dari transformasi linier ya, akibat dari teoremanya, yaitu pertama, hasil pemetaan dari vektor 0 di V akan dipetakan juga ke dalam vektor 0 di W. Gitu. Kemudian, jika kita petakan negatif V, maka hasilnya adalah negatif dari pemetaan V. Itu yang ketiga, T dari V minus W sama dengan TV dikurangi TW. Kemudian, teorema yang berikutnya adalah jika kita punya dua buah transformasi linier,
transformasi yang pertama adalah memiliki domain U dan kodomainnya V. Kemudian transformasi kedua, domainnya V lalu ditransformasikan ke himpunan W, ke ruang vektor W. Jika keduanya merupakan transformasi linier, maka hasil komposisinya, jadi jika kita kenakan dulu suatu unsur di U dipetakan dulu menggunakan transformasi T1, ini akan berada di U, akan berada di V, kemudian dipetakan lagi menggunakan transformasi linear T2 ke dalam ruang vektor W, maka pemetaan tersebut akan membentuk transformasi linear juga. Mungkin kita coba gambarkan dengan diagram. Ini kita punya U, V, dan W. Ya, jadi unsur-unsur di U dipetakan ke dalam suatu himpunan yang lebih kecil, ini menjadi T1V. Kemudian yang ada di sini dipetakan lagi menggunakan T2. Ya. Nah, maka hasil pemetaannya, aturan pemetaan yang langsung gitu dari U ke dalam hasil ini merupakan transformasi linear juga. Bukti-bukti dari teorema-teorema ini, sifat-sifat transformasi linear ini dapat Anda baca di kitab kuliah ya. Baik, pertama kita akan lihat dulu seperti apa cara untuk menunjukkan apakah betul cara untuk memeriksa ya, apakah betul aturan pemetaan seperti ini merupakan transformasi linear. Nah, Anda telah mempelajari kalkulus tentunya ya. Nah, jika kita punya suatu polinom, kita dapat mencari anti turunannya. Katakanlah polinom awal yang kita punya adalah C0 ditambah C1x dan seterusnya hingga Cnxn. Ini merupakan unsur dari himpunan Pn. Kemudian transformasi linearnya adalah dari Pn ke Pn plus 1 dengan aturannya menggunakan integral, yaitu hasil pemetaannya menjadi C0x ditambah C1 per 2x kuadrat dan seterusnya hingga Cn dibagi n plus 1 x n plus 1. Oke. Nah, kita akan coba lihat, berarti pertama kita akan tunjukkan apakah betul T dari Px ditambah Qx ini akan sama dengan Tpx ditambah Tqx. Oke. Oh ya, di sini kita baru punya P-nya ya. Bagaimana dengan bentuk Q-nya? Misalkan Q-nya adalah B0 ditambah B1x dan seterusnya sampai dengan Bnxn. Ini juga unsur dari Pn ya. Baik, kita coba lihat seperti apa sih bentuk Tpx ditambah Qx. Nah, kalau kita punya dua bentuk ini, kita tuliskan dulu ya, Px plus Qx seperti apa sih? Px plus Qx bentuknya adalah B0 C0, terbalik saya, C0 B0 ditambah C1 plus B1 X dan seterusnya Cn plus Bn X pangkat N. Itu ya. Jadi kita tuliskan ini T dari C0 plus B0 tambah C1 plus B1 X dan seterusnya sampai dengan Cn plus Bn Xn. Akan memberikan hasil seperti ini ya. C0 plus B0 X ditambah C1 plus B1 per 2X dan seterusnya. Maaf saya lupa. Betul. Cn plus Bn dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1. Dan ini jika kita jabarkan, kemudian kita pisahkan ya. Yang C0
yang koefisiennya C dengan koefisiennya C semua, yang koefisien B dengan koefisien B semua, akan kita dapatkan ini adalah C0X ditambah C1 per 2X, Cn dibagi N plus 1, X N plus 1, ditambah dengan B0X ditambah B1 per 2X, dan seterusnya sampai Bn dibagi N plus 1, Xn plus 1. Oke, ini kita kumpulkan. Dan di sini kita dapatkan bagian depannya ini adalah T dari Px. Dan yang berikutnya adalah T dari Qx. Oke, kita sudah menunjukkan ini ya. Sekarang mari kita coba tunjukkan yang berikutnya. C dari Px itu hasilnya apa ya? C dari Px ini akan sama dengan, mungkin dia nggak perlu pakai huruf lain ya. Katakanlah alfa. Untuk alfa suatu bilangan real. Ya. Oke, alfa Px adalah alfa C0 ditambah alfa C1X tambah dengan alfa Cn X pangkat N. T dari alfa Px, sekarang kita akan tunjukkan bahwa T dari alfa Px akan sama dengan alfa dari Tpx. Oke, T dari alfa Px adalah, kita lihat ya, berarti hasilnya menjadi alfa C0 ditambah alfa C1 per 2, X ditambah seterusnya sampai dengan alfa Cn per N plus 1, X pangkat N plus 1. Dengan menggunakan sifat distribusi, kita bisa keluarkan alfanya. Dan kita dapat ini C0 ditambah C1 per 2, X sampai Cn dibagi N plus 1, X N plus 1. Atau ini adalah alfa dari Tpx. Seperti itu ya. Jadi di sini jangan lupa tuliskan kesimpulan ya. Jadi Tpx adalah transformasi linear. Seperti itu. Oke, kita akan lihat contoh berikutnya. Tadi yang berkaitan dengan komposisi ya, komposisi dari dua buah transformasi linear. Oke, sekarang misalkan kita punya dua buah transformasi linear seperti ini. Pertama T1. T1 adalah transformasi yang memetakan unsur-unsur di P1, jadi polinom berderajat paling tinggi 1 ke polinom yang berderajat paling tinggi 2. Aturannya adalah seperti ini, X dikalikan dengan Px. Kemudian T2 adalah transformasi dengan bentuk seperti ini, P dari 2X plus 4. Ya, jadi jika dikenakan Px, ditransformasikannya ke P 2X plus 4. Seperti itu. Oke, kita lihat apakah, mungkin yang pertama kita perlu periksa apakah T1, T2-nya merupakan transformasi linear ya. Apakah betul ini? Kita coba cek apakah betul T1 transformasi linear. Seperti tadi ya, kita periksa seperti apa T1 Px plus Qx. Mungkin kita perlu definisikan dulu ya, Px-nya apa nih? Px-nya karena dia adalah polinom dengan derajat paling tinggi 1, gitu. Kita coba lihat ini dulu ya, yang untuk T1, P1-nya berarti katakanlah
A1X ditambah A0. Dan kita juga punya Qx-nya adalah B1X ditambah B0. Ini keduanya merupakan unsur dari P1. Hasil penjumlahannya gimana? P1, P dan Q berarti A1 plus B1X ditambah dengan A0 plus B0 ya. T dari A1 B1X ditambah A0 plus B0. Nah, perhatikan bahwa hasil pemetaannya adalah X dikalikan A1 ditambah B1. X ditambah A0 plus B0. Saya perlu tambahkan satu kurung lagi. Hasilnya menjadi A1 plus B1. X kuadrat ditambah A0 plus B0. X hasilnya menjadi A1X kuadrat B1X kuadrat A0X B0X. Tahu ini kan sama dengan A1X kuadrat ditambah A0X ditambah B1X kuadrat ditambah B0X. Ini sama dengan A1X ditambah A0 kalikan dengan X ditambah B1X B0. Oh, maaf. Supaya seragam, X-nya kita simpannya di depannya. Oke, ini adalah X dari PX ditambah X dari QX. Tahu ini T1 PX ditambah T1 QX. Seperti itu. Kemudian jika kita coba cek T1C PX, ini adalah T1 dari CA1 X ditambah CA0, hasilnya adalah X kali CA1 X ditambah CA0, hasilnya menjadi CA1X kuadrat ditambah CA0X. Ini sama dengan C kali A1X kuadrat ditambah A0X menggunakan sifat distribusi. Ini juga X-nya dapat kita keluarkan menggunakan sifat distribusi. Gitu ya. Jadi ini C dari T, P, X. Gitu. Jadi terbukti bahwa T1 adalah transformasi linear. Silakan Anda coba sendiri ya untuk menunjukkan bahwa T2 adalah transformasi linear. Nah, sekarang kita akan melihat apakah betul T1, maaf, harusnya gimana, T2, komposisi T1, ini adalah transformasi linear. Oke, mari kita coba tuliskan dulu seperti apa aturannya ya. Berarti kalau misalnya kita punya PX, dikenakan ke T1 PX, hasilnya adalah X dikalikan PX. Lalu kita kenakan lagi ke T2. Maka hasilnya adalah T2, harusnya T2 dari X dikalikan PX. Nah, perhatikan bahwa kalau T2, sekarang X-nya diganti semua dengan 2X plus 4. Jadi hasil pemetaannya adalah 2X plus 4 kalikan P dari 2X plus 4. Nah, lalu kita akan coba, kita beri nama ini sebagai transformasi yang baru, gitu ya. Namanya transformasi T. Oke, saya akan coba tunjukkan untuk yang kalian skalarnya saja mungkin ya. Apa yang terjadi jika kita punya
CPX, lalu kita kenakan ke T. Seperti itu. Nah, berarti kita akan punya T dari, mana tadi ya? CA1 X ditambah CA0. Seperti itu, lalu kita kenakan ke sini. Oke. Nah, ini hasilnya akan menjadi 2X plus 4. Ini tidak berubah ya. Nah, sekarang P-nya kita gantikan dengan yang ini. Dan X-nya kita gantikan dengan 2X plus 4. Jadi CA1 kali 2X plus 4 ditambah CA0. Seperti itu. Oke. Perhatikan bahwa C di sini bisa kita keluarkan, ya kita pindahkan menjadi 2X plus 4, C kali A1, 2X plus 4, ditambah A0. Oke, C-nya kita pindahkan juga ke depan. 2X plus 4 dikalikan dengan A1, 2X plus 4 tambah A0. Oke. Nah, perhatikan bahwa ini menjadi P dari 2X plus 4. Dan ini, maaf, hasilnya ini adalah C dari T. Seperti itu ya. Jadi saya sudah menunjukkan bahwa hasil transformasi hasil komposisi T2 dengan T1 ini memenuhi sifat mengawetkan perkalian skalar ya, seperti ini. Silakan Anda coba tunjukkan apakah betul T-nya ini juga mengawetkan sifat penjumlah. Baik, video ini saya akhiri terlebih dulu. Nanti silakan melihat lanjutannya di bagian kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.